Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Kepada yang terhormat Bapak atau Ibu dosen, perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Yasin, SPDI, mengajar pelajaran fikih di MI Darussalam Aryo Judin Rejo Tangan Tulungagung, sekaligus sebagai mahasiswa PPG Gajah tahun 2023 Mapel Fikih. Tempat LPTK UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung dengan nomor peserta PPG 57613106389. Nomor induk mahasiswa PPG 1870213230178. Nomor peserta ujian 20235152251. Saya akan melaksanakan uji kinerja di MI Darussalam 01 Aryo Judin Rejo Tangan Tulungagung. Berikut video praktikum pembelajaran dengan materi konten zakat fitrah. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi anak. Selanjutnya sebelum pelajaran kita mulai, mari kita buka bersama-sama yang akan dipimpin ketua kelas. Ini Siapa? terima kasih. Untuk selanjutnya pada pagi hari ini ada yang tidak masuk atau masuk semuanya? Masuk semuanya? Alhamdulillah. Untuk selanjutnya ini sudah kelompok-kelompok semuanya ya? Oke, sudah kelompok. Untuk selanjutnya perlu saya sampaikan terkait masalah materi pada hari ini, pada pagi hari ini, yaitu materi fikih, yaitu materi zakat fitrah. Terus selanjutnya perlu kalian ketahui terkait masalah tujuan pembelajaran atau TP atau disingkat dengan TP. Tujuan pembelajaran menganalisa tentang ketentuan zakat. Jadi kalian nanti tahu ketentuan zakat sehingga kalian mampu menunaikan zakat sesuai syarat dan hukumnya, dan terbentuknya karakter kesadaran sosial. Kesadaran sosial berarti kesadaran untuk memikirkan orang lain. Kesadaran dan rasa syukur dan pembinaan kualitas diri. Itu TP-nya. Jadi tujuan pembelajaran kalian harus tahu tujuannya. Selanjutnya kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran atau KTTP. Apa poin-poin instrumen-instrumen yang harus kalian ketahui? Yang pertama yaitu dapat menjelaskan pengertian zakat fitrah dengan bahasa sendiri. Ya. Bagaimana kalian harus bisa
menyebutkan atau menjelaskan pengertian zakat fitrah dengan bahasa kami sendiri. 2. Dapat menyebutkan syarat zakat fitrah secara lengkap dan menurut. Yang ketiga, dapat menyebutkan rukun zakat fitrah secara lengkap dan menurut. Dan yang terakhir yaitu mampu menunaikan ya atau melaksanakan zakat fitrah secara mandiri, karena kalian ini nanti ada wajib mengeluarkan zakat fitrah. Untuk selanjutnya sebelum kita mulai pelajarannya perlu Pak Yasin menyampaikan sedikit terkait masalah nanti bagaimana kita melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Yang pertama, ya ingat yang pertama. Jadi nanti apabila ada Bapak Ibu guru siapapun yang masuk di kelas ini, tolong kalian harus mengikuti kegiatan belajar mengajar dengan baik dan dengan tertib. Ya ingat harus menghormati Bapak Ibu guru. Menghormati Bapak Ibu guru sama juga kalian menghormati orang tua kalian sendiri. Paham? Saya lagi ya. Kalian menghormati Bapak Ibu guru sama juga kalian menghormati Bapak Ibu kalian sendiri. Ya, paham? Oke. Terus selanjutnya fikih ya, terkait masalah fikih. Jadi pelajaran fikih adalah pelajaran bagaimana tata cara kalian harus berhubungan dengan Allah secara vertikal, diatur. Kaya lek sampean berhubungan karo manusia, piye harus dengan bahasa yang baik, harus bahasa yang lemah lembut. Nah, fikih itu untuk mengatur itu. Jadi untuk mengatur hubungan kepada Allah vertikal dan juga untuk mengatur hubungan kita kepada manusia yang lain, yaitu tentang sosial. Makanya ada istilah sekarang yang kita bahas adalah zakat. Zakat itu adalah kewajiban kita. Siapa yang mewajibkan Allah? Berarti ada hubungannya dengan Allah. Dan juga diberikan langsung kepada masyarakat. Jadi ada hubungannya dengan masyarakat. Horizon. Oke ya. Itu adalah tentang fikih. Jadi fikih itu adalah ilmu yang wajib kita ketahui. Untuk selanjutnya sebelum pelajaran kita mulai ada sedikit pertanyaan ya. Nanti yang bisa menjawab silakan menjawab karena kemungkinan nanti tadi malam kan sudah belajar ya. Pertanyaan yang pertama yaitu 1. Apa pengertian zakat fitrah? Siapa yang tahu? Kamu, Mbak. Zakat yang berupa makanan pokok yang wajib dikeluarkan setiap muslim baik dewasa atau anak-anak di bulan Ramadan. Oke, bagus. Untuk selanjutnya pertanyaan yang kedua yaitu sebutkan syarat zakat fitrah. Siapa yang tahu? Oh, silakan. Beragama Islam mengetahui waktu hari sebelum di akhir bulan Ramadan. Yang Islam terus mengetahui bulan Ramadan. Ada lagi? Asmi. Memiliki kelebihan data untuk makan sehari-hari. Mempunyai kelebihan makanan sehari-hari. Betul. Selanjutnya pertanyaannya. Sebenarnya masih ada lagi ya. Kapan waktu melaksanakan zakat fitrah? Ya, kamu? Apa? Mungkin yang lain, ya kamu? Pada bulan Ramadan ya. Jadi pelaksanaan zakat fitrah itu pada bulan Ramadan. Kalau di luar bulan Ramadan ya, di luar bulan suami bulan Safar, bulan Suro itu bukan zakat fitrah, tapi zakat yang lain atau mungkin infak atau sedekah. Oke, anak-anak sekalian yang saya cintai ya. Jadi untuk lebih memperdalam terkait masalah pelajaran ya materi zakat fitrah, silakan menyaksikan video berikut. Pada yang terhormat para pemirsa semuanya,
Alhamdulillah pada hari ini saya bisa hadir ke depan panjenengan semuanya. Hari ini kita adalah membahas materi tentang zakat fitrah. Pengertian zakat fitrah. Jadi zakat fitrah itu yaitu zakat yang diwajibkan atas setiap jiwa, baik laki-laki dan perempuan yang beragama Islam, yang dilakukan pada bulan Ramadan pada hari raya Idul Fitri. Jadi zakat fitrah adalah hukumnya wajib bagi semua umat muslim, baik kecil atau besar, laki-laki atau perempuan. Biasanya ada pertanyaan begini, Pak atau Bu, bagaimana hukumnya anak yang baru lahir padahal dia kan belum masuk Islam? Nah, dalam hal ini bayi yang lahir yang melahirkan beragama Islam, maka agamanya akan mengikuti pada orang tuanya. Kalau orang tuanya Islam, berarti dia beragama Islam. Kalau orang tuanya Nasrani, maka dia mengikuti Nasrani. Atau apabila nanti orang tuanya beragama Buddha, maka anaknya juga beragama Buddha. Berarti dalam hal ini, apabila ada anak yang baru lahir dan dia mengetahui akhir Ramadan, artinya belum meninggal di akhir Ramadan, maka dia wajib untuk zakat fitrah. Dan dalam hal ini, siapa yang menanggung zakat fitrah? Yang menanggung zakat fitrah adalah orang tuanya. Para pemirsa semuanya, untuk selanjutnya yaitu hukum zakat fitrah. Jadi hukum zakat fitrah yaitu wajib dikeluarkan oleh setiap muslim yang mampu pada bulan Ramadan atau sebelum hari raya Idul Fitri. Jadi hukum zakat fitrah adalah wajib dikeluarkan. Dalam hal ini adalah bagi orang muslim yang mampu. Mampu di sini itu sama dengan artinya yaitu nisab. Jadi untuk zakat fitrah ini memang tidak sama nisabnya dengan zakat mal. Kalau zakat fitrah yaitu nisabnya apabila seorang muslim itu mempunyai bahan makan pokok sampai di akhir Ramadan. Artinya pada waktu hari raya Idul Fitri, orang itu mampu untuk makan dalam satu hari itu. Jadi apabila di hari raya Idul Fitri itu beliau mampu makan dengan bahan pokok yang layak, maka beliau diwajibkan untuk mengeluarkan zakat. Berapa besarannya? Yaitu 2,5 kilogram. Untuk selanjutnya, waktu mengeluarkan zakat fitrah. Jadi untuk zakat fitrah ini memang waktunya tidak hanya satu waktu. Jadi untuk zakat fitrah ini waktunya ada 5, yaitu yang pertama ada wajib, yang kedua ada jawas, yang ketiga ada makruh, yang keempat ada afdal, yang kelima yaitu haram. Jadi memang ada 5 hukum waktu mengeluarkan zakat fitrah. Kita bahas yang pertama yaitu wajib. Waktu ini ditandai dengan terbenamnya matahari pada akhir Ramadan. Waktu ini sangat diwajibkan bagi kaum muslim yang belum membayar zakat. Jadi waktu yang diwajibkan yaitu pada waktu matahari terbenam di akhir Ramadan, atau biasanya kita pada waktu mulai takbir dikumandangkan. Jadi dia adalah waktu yang wajib bagi membayar zakat fitrah. Nah, para pemirsa semuanya, waktu pengeluaran zakat fitrah yang kedua yaitu jawas. Apa tahu jawas itu? Jawas yaitu waktu yang diperbolehkannya membayar zakat dimulai sejak awal Ramadan hingga menjelang sholat Id. Jadi memang untuk zakat fitrah itu waktunya mulai awal Ramadan sampai akhir sholat Id atau menjelang sholat Id.
Jadi apabila kita mengeluarkan zakat kok di luar waktu itu, berarti bukan namanya zakat tetapi infak atau sedekah. Jadi untuk khusus zakat fitrah itu memang waktunya ditentukan, yaitu mulai awal Ramadan sampai menjelang sholat Id. Selanjutnya untuk waktu mengeluarkan zakat yang ketiga yaitu after, yaitu sebelum pergi menjalankan sholat hari raya Idul Fitri. Jadi ini adalah waktu yang paling baik mengeluarkan zakat fitrah, yaitu sekali lagi sebelum pergi menjalankan sholat hari raya Idul Fitri. Akan tetapi ini bukannya sulit, tidak, tapi ini bisa dilaksanakan. Akan tetapi kalau kita memberikan secara langsung kepada fakir miskin, maka ini adalah perlu waktu, karena kita harus tepat waktu juga pada waktu kita sholat Idul Fitri. Jadi alangkah baiknya kalau kita itu tetap memberikan zakat fitrah itu kepada amil zakat yang sudah tersedia di lingkungan kita atau dari pemerintah desa. Karena pada waktu Abdul ini memang bagus, akan tetapi kita harus pandai-pandai mengatur waktu, karena di pagi-pagi betul kita harus merayakan atau kita melaksanakan sholat Idul Fitri. Para pemirsa yang dirahmati Allah, untuk waktu mengeluarkan zakat fitrah yang keempat yaitu makruh. Makruh itu apa? Yaitu makruh itu sesuatu perbuatan yang tidak dianjurkan atau suatu perbuatan yang tidak disukai. Dalam hal ini adalah membayar zakat yang hukumnya makruh, yaitu membayar zakat fitrah setelah ditunaikannya sholat Idul Fitri. Jadi sekali lagi hukum membayar zakat pada waktu setelah sholat Idul Fitri yaitu hukumnya makruh, artinya adalah perbuatan yang tidak disukai atau perbuatan yang tidak dianjurkan untuk mengeluarkan zakat fitrah. Untuk selanjutnya, waktu melakukan zakat fitrah yang terakhir atau yang kelima yaitu hukumnya haram. Kapan kita melakukan zakat itu dihukumi haram? Yaitu sesudah berlangsungnya hari raya Idul Fitri. Jadi di sini hari raya Idul Fitri ini adalah hari yang pertama. Jadi untuk yang makruh tadi setelah sholat Idul Fitri sampai maghrib. Jadi setelah maghrib tanggal 1 Syawal yaitu hukumnya haram mengeluarkan zakat fitrah. Untuk selanjutnya besaran zakat fitrah yaitu beras atau makanan pokok, yaitu makanan yang biasa dikonsumsi di daerah setempat. Bisa beras, bisa gandum atau bahan pokok apa saja ya pokoknya yang dimakan di tempat itu, seberat yaitu 2,5 kg atau 3,5 liter per jiwa. Para ulama diantaranya Syekh Yusuf Qaradawi telah membolehkan zakat fitrah ditunaikan dalam bentuk uang yang setara dengan 1 sok gandum, kurma atau beras. Nominal zakat fitrahnya ditunaikan dalam bentuk uang menyesuaikan dengan harga beras yang dikonsumsi. Kalau biasanya yang dikonsumsi itu berasnya 10.000, ya kita harus membayar zakat senilai 10.000. Jangan sampai kita memberikan zakat fitrah kalau senilai uang terus kita dicarikan harga beras yang termurah, itu tidak boleh. Berdasarkan Islam 14 nomor 07 tahun 2023 tentang zakat fitrah dan fidyah untuk wilayah ibu kota DKI Jakarta Raya dan sekitarnya, ditetapkan bahwa nilai zakat fitrah setara dengan uang sebesar Rp45.000 per hari per jiwa. Jadi ini adalah sebagai contoh kalau di Jakarta. Berarti kalau di daerah kita ya kita menyesuaikan berapa harga beras di lingkungan kita.
Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk syarat wajib zakat fitrah yaitu ada 3. Yang pertama yaitu muzaki memeluk agama Islam. Muzaki adalah orang yang membayar zakat harus memeluk agama Islam. Tadi sudah disampaikan di depan bagaimana Pak kalau anaknya masih kecil atau masih bayi atau baru lahir. Sudah saya sampaikan di depan bahwa anak yang baru lahir atau masih kecil yang belum bisa mengucapkan kalimat syahadat, otomatis agama anak itu adalah mengikuti agama orang tua. Apapun agamanya orang tua, maka status anak adalah sama dengan agama orang tua. Untuk selanjutnya yaitu merdeka, tidak sedang dalam kondisi perbudakan. Tapi ini insya Allah kalau di Indonesia sudah tidak ada, karena Indonesia semuanya orang sudah merdeka. Yang ada yaitu pada zaman dulu posisi yang ada di Arab. Jadi dulu itu dalam pada waktu di Arab zaman dahulu itu ada istilah perbudakan. Jadi orang itu dikuasai oleh orang lain. Insya Allah kalau di Indonesia sudah tidak ada. Jadi insya Allah terkait masalah merdeka, insya Allah semuanya orang bisa merdeka. Untuk yang ketiga yaitu syaratnya yaitu memiliki harta lebih dari kebutuhan sehari-hari untuk dirinya dan orang-orang di bawah tanggungannya pada hari raya. Artinya di sini si orang atau muzaki itu baik yang menanggung atau yang ditanggung itu pada waktu hari raya itu stok untuk makan atau bahan pokok itu masih ada. Kalau masih di hari raya itu masih ada, otomatis orang tua atau orang yang ditanggung semuanya itu wajib mengeluarkan zakat. Para pemirsa yang dirahmati Allah, untuk selanjutnya yaitu rukun zakat fitrah. Kalau tadi sudah ada syarat, sekarang ada rukun. Kalau syarat itu adalah yaitu perbuatan yang di luar ibadah. Kalau rukun itu ada di dalam ibadah itu sendiri. Jadi rukun zakat fitrah itu ada 4. Yang pertama yaitu niat, yaitu yang berbunyi nawaitu an ukhrijal zakat al fitri an nafsi fardholillahi ta'ala. Jadi itu adalah bunyi niat untuk zakat fitrah. Bagaimana Pak kalau zakat fitrah itu tidak niati? Ya otomatis tidak sah. Dan terus bagaimana? Otomatis nanti jatuhnya yaitu infak atau sedekah yang tidak harus mensyaratkan adanya niat. Untuk selanjutnya yaitu yang nomor 2 yaitu muzaki, ada orang yang membayar zakat. Jadi orang yang membayar zakat itu walaupun tidak satu domisili, seandainya ada di luar negeri, jadi dizakati di rumah orang tuanya. Kalau anaknya di luar negeri maka itu tetap boleh, asalkan memang betul-betul ada muzaki itu masih hidup. Kalau orang yang sudah meninggal otomatis tidak mempunyai kewajiban untuk membayar zakat fitrah. Untuk rukun yang ketiga yaitu mustahik atau orang yang menerima zakat. Jadi mustahik itu adalah nanti jumlahnya ada 8 atau istilahnya adalah asnaf 8. Itu adalah orang-orang yang berhak menerima zakat. Contohnya ada fakir, miskin, gharim dan selanjutnya. Untuk rukun zakat fitrah yang terakhir yaitu harta, atau tadi sudah saya sampaikan yaitu bahan pokok yang sampai pada hari raya pertama itu masih ada, maka orang tersebut diwajibkan untuk membayar zakat fitrah. Jadi memang besoknya untuk zakat fitrah dan zakat mal itu tidak sama. Kalau zakat mal memang jumlahnya banyak, kalau zakat fitrah cukup bahan pokok yang masih ada pada waktu hari pertama di hari raya Idul Fitri. Para pemirsa yang selalu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk materi zakat fitrah yang terakhir yaitu kita bicarakan tentang mustahrik zakat.
atau yang biasa disebut yaitu asnaf 8, yaitu yang pertama yaitu fakir. Fakir adalah orang yang tidak mempunyai pekerjaan dan tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari, yaitu fakir. Untuk selanjutnya yang kedua yaitu miskin, yaitu orang yang mempunyai pekerjaan akan tetapi belum bisa memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Yang ketiga yaitu gharim. Gharim adalah orang yang terlilit hutang. Jadi orang yang berhutang dengan jumlah yang tidak mampu mereka bayar, zakat dapat diberikan kepada mereka untuk membantu melunasi hutang mereka dan memberikan keringanan finansial. Yang keempat yaitu rikok atau budak. Budak yang ingin memerdekakan dirinya, zakat dapat digunakan untuk membantu membebaskan budak dan memperjuangkan kebebasan mereka. Untuk selanjutnya yang keenam yaitu yang kelima yaitu mu'alaf. Mu'alaf adalah orang-orang yang baru masuk Islam, gunakan untuk mendukung dan memfasilitasi kegiatan mereka. Yang ketujuh yaitu ibu musafir atau kadang diistilahkan musafir, yaitu orang-orang yang dalam perjalanan dan kekurangan dana untuk mencukupi kebutuhan mereka. Zakat dapat diberikan kepada mereka untuk membantu mereka dalam perjalanan mereka dan memenuhi kebutuhan dasar, dengan syarat perjalanan mereka adalah bukan perjalanan yang maksiat. Yang terakhir yaitu yang kedelapan yaitu amil. Amil adalah orang-orang yang bertugas untuk mengumpulkan, mendistribusikan dan mengelola zakat. Pada umumnya sebagai zakat dapat diberikan kepada mereka sebagai gaji atau kompensasi untuk pekerjaan mereka dalam mengelola zakat. Akan tetapi ini ada syaratnya, yaitu yang dikatakan amil adalah orang-orang yang mengumpulkan, mendistribusikan dan mengelola zakat yang mempunyai SK dari pemerintah. Jadi sekali lagi yang dikatakan amil adalah orang yang mendapatkan SK dari pemerintah. Apabila tidak mendapatkan SK dari pemerintah, ini statusnya adalah wakil zaki, jadi bukan amil. Sekali lagi adalah wakil muzaki. Para pemirsa yang selalu dimuliakan Allah SWT, untuk pertemuan pada hari ini saya cukupi sekian, dan ada kurang lebihnya kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu adalah tayangan video terkait zakat fitrah. Selanjutnya kira-kira dari tayangan video tadi ada yang kurang paham? Semuanya sudah paham? Kalian sudah sambil melihat video, kalian juga menulis terus itu, jadi nanti sesampai di rumah nanti bisa untuk belajar. Jadi kalau ada pertanyaan dari Bapak Ibu guru atau tayangan video akan dicatat ya, yang penting catat supaya nanti pada waktu di rumah kita belajar, kita bisa membuka lah. Oke, untuk menambah semangat kita speaking dulu ya. Oke, dua kali ya. Tepuk semangat. Tepuk semangat. Oke, sajanya jangan ngantuk. Oke, anak-anak sekalian, ya. Setelah kita tadi sudah ada pertanyaan dari Pak Yasin, kata pemantik tadi, terus kita juga ada
melihat video tadi, sekarang kita waktunya untuk ya mengerjakan tugas. Jadi kalian nanti ya seperti yang kemarin-kemarin, jadi untuk kegiatan hari ini kalian berkelompok ya berkelompok berdiskusi untuk menyelesaikan tugas dari Pak Yasin. Ya. Tapi diskusinya ingat, jangan seperti kemarin masih ada dari teman kalian yang belum aktif ya dalam diskusi. Dalam diskusi ini adalah gotong royong untuk memecahkan masalah. Kalau dari teman kalian dari satu kelompok ini nanti ya tidak aktif diskusi, maka nanti pekerjaan kalian tentunya akan tidak bisa baik seperti teman-teman kalian yang diskusinya ya kompak. Ya, jadi semuanya nanti berdiskusi. Jadi nanti semuanya dengarkan. Semuanya peserta nanti mendapatkan satu lembar kerja. Ya, terus kamu pecahkan sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Paham? Paham? Bagaimana Pak cara mengerjakannya? Didiskusikan. Contoh soal pertama kita diskusikan mana yang paling setuju. Oh, ini yang paling setuju. Nanti itu yang menjadi jawaban utama. Jangan hanya dikerjakan oleh satu yang lain tinggal nyontek. Tidak boleh. Itu namanya bukan kerjasama. Ingat, kerjasama ya semuanya mengerjakan. Paham? Walaupun nanti semuanya ini ya semua anggota kelompok mendapatkan lembar kerja ini, tapi nanti tetap setiap soal per soal dikerjakan, dimusyawarahkan. Paham sendiri? Saya nilai 10. Jadi ada nilai tersendirinya. Kode-kode penerit tapi nilainya tidak sama karena yang satu tekstual, yang satu dengan bahasa sendiri. Paham dong? Lebih baik yang membacakan satu. Contohnya nomor 1 dibaca apa pengertian dan tujuan. Kerja sama. Ya, gotong royong kerja sama untuk memecahkan masalah. Oke ya, ingat ya, kerja sama. Karena saya bagikan. Tugas kalian nanti setiap kelompok nanti mau ada perwakilan satu untuk maju ke depan. Tugasnya untuk membacakan hasil dari pekerjaan kalian. Dan kelompok lain nanti menanggapi kalau mungkin ada yang kurang pas dari jawaban kelompok teman kamu. Paham? Oke, sekarang untuk kelompok 1 silakan maju perwakilan sekolah. Jawabannya akan lebih jelas saya bacakan lagi ya. Untuk yang pertama, apa pengertian dan tujuan dari zakat fitrah dalam agama Islam? Jawabannya dengarkan. 1, yaitu jawabannya zakat yang diwajibkan bagi semua orang muslim ya, baik laki-laki maupun perempuan. Pernah bersetuju? Bukan rukun zakat fitrah. Niat berarti mustahil. Ya, terus selanjutnya setuju. Siapa yang berhak menerima zakat fitrah? Fakir, miskin, malas. Oke, baik dengarkan.
Selanjutnya nomor 9. Ya, sekarang dengarkan. Ini yang terakhir, bagaimana apa saja bahan pangan yang biasa digunakan sebagai zakat fitrah? Mengapa bahan-bahan tersebut dipilih? Di sini teman kamu menjawab nomor 8 yaitu beras, kurma, dan gandum. Betul atau salah? Sekali lagi, betul salah. Kenapa bahan-bahan tersebut dipilih? Karena teman kamu tidak bisa jawab. Jawabannya yang tepat yaitu karena bahan-bahan tersebut adalah bahan makan pokok. Selanjutnya nomor 9. Bagaimana cara menyalurkan dana zakat fitrah kepada penerima yang berhak? Diberikan secara langsung. Betul atau salah? Betul salah? Hah? Salah. Salah kan bentuknya apa? Ya, ada yang menyalahkan Pak, salah Pak. Jawabannya dari ada yang menjawab diberikan atau dikasih kepada amil. Oke, saya terangkan ya. Terima kasih kelompok berapa? 3. Kelompok 3 menyalahkan nomor 8 bagaimana cara menyalurkan zakat. Kelompok 4 menjawab diberikan secara langsung. Tapi kelompok lain ada yang menyalahkan dikasih kepada atau diberikan kepada amil. Dua-duanya itu betul semua. Lebih afdolnya gimana? Lebih afdolnya dikasih secara langsung. Apabila kita tidak mampu memberikan secara langsung, apabila kita tidak mampu memberikan secara langsung, maka kita boleh meminta tolong kepada amil. Karena kadang yang saya anak kecil kan tidak bisa memilih ini fakir, ini miskin, kan tidak bisa memilih, maka harus dibantu. Siapa yang membantu? Pak amil. Oke anak-anak sekalian, untuk pertemuan pada pagi hari ini kita cukupi sekian karena waktunya sudah habis. Nanti ada saja pergantian jam lagi ya.